Oke guys, balik lagi di channel gua. Kali ini kita bakal bahas soal dunia pembisnisan buat lo yang pengen jadi cuan maksudnya sukses. Iya. Dan ini ketemu. Dan ini kita kedatangan temen gua Kamu ya dari Universitas Sifat Semarang. nah, dan dia juga dari satu kelas gua juga, dari satu prodi. Oke, gimana kabarnya? Baik dong. Baik. Gimana untuk kuliah? Kuliah, alhamdulillah biasa saja. Bisa aja, seperti biasa ya. Iya. Seperti kuliah pada umumnya. Yoi. Ya walaupun ada problem-problem sedikit, tapi kita tetap los gitu. Nah, itu lah. Kita mau bicara apa nanti? Oke, di sini kita bakal bahas soal dunia pembisnisan. Bisnis ya. Ya, Bisnis itu agak sulit itu kan cocok sama dengan ekonomi. nah sama kan. Bisnis. Ya nanti kita bahas setelah satu ini. Waduh. Oke, gimana? Dari apa yang lo ketahui dari dari masa lalu sampai sekarang, menurut lo ide bisnis apa yang paling cocok buat anak muda sekarang? Ide bisnis ya. Iya. Jujur saya itu masih coba-coba mengenai bisnis. Dulu itu saya pernah buka bisnis kuliner atau minuman. Jadi kan untuk bisnis kuliner itu harusnya masih worth it untuk dicoba karena segala sesuatu atau segala pada umumnya itu masih membutuhkan makanan dan minuman. Jadi akan selalu tetap worth it. Tergantung kreativitas dalam pembuatannya seperti itu. Jadi itu salah satu bisnis yang worth it untuk sekarang. Yang pertama ada bisnis kuliner, bisnis online, dan juga satunya adalah bisnis jasa. Oke, ini kan ada teman kita yang di kelas kita kan pasti ada yang udah punya bisnis kan. Nah, Benar itu, sekali. nah itu gimana menurut lo? Aku tidak cocok sama sekarang atau bagaimana? Itu sudah cukup bagus Cukup karena untuk mahasiswa sendiri itu dia sudah memiliki sebuah usaha yang dimana yang teman-temannya itu masih memikirkan Kuliah lah gitu. kuliah gitu. Jadi bagus banget gitu lah. Kadang teman saya itu pada bagus-bagus daripada saya yang agak merendah gitu. Masya Allah. Iya sih. Pernah untuk meroket. Oke. Kalau menurut lo berapa modal yang dibutuhkan buat modalin bisnis gitu? Sebenarnya untuk modal sendiri tergantung usaha yang dibuat sih ya. Jadi yang pertama itu harus yakin dulu untuk selalu mendapatkan keuntungan. Jadi untuk modal sendiri kita tidak bisa harus memikirkan segala aspek juga. Mungkin untuk misalnya seperti saya dulu itu untuk membuka bisnis minuman itu membutuhkan sekitar 3-5 juta harusnya. Itu sudah termasuk kontainer untuk tempatnya, terus ada tempat minuman dan juga alat-alat lainnya gitu. Oke, ini disclaimer ya, modal buat bisnis itu beda-beda guys, tergantung jenis bisnisnya. Ya. Ada yang bisa dimulai dengan modal kecil Seperti kayak bisnis minuman, bisnis rumahan online gitu kan, dan juga ada juga yang butuh modal gede kayak bisnis pabrik atau toko retail. Ya, untuk yang pertanyaan yang selanjutnya yaitu tips jitu apa nih biar bisa bikin sukses untuk pas pembisnisan gimana? untuk bisnis pemula itu sebenarnya tips itunya itu bisa, kalau saya itu dari mata kuliah namanya itu wirausaha. Ya. Nah di situ diajarkan mental wirausaha. Yang pertama itu adalah percaya diri, terus yang kedua ada pantang menyerah, dan juga yang ketiga itu selalu istiqomah atau telaten dalam syahwat seperti itu. Jadi setelah mengamalkan 3 hal tersebut, insya Allah nanti bisnis Anda akan selalu
jalan gitu. Tidak akan berhenti di titik semula. Oke guys, Seperti itu sih. oke di sini tuh buat bikin rencana bisnis itu harus yang matang ya, karena rencana bisnis itu bakal jadi pandu-pandu dalam perjalanan bisnis. Harus punya passion sendiri, pantang menyerah. Memulai dan menjalankan bisnis itu butuh kerja keras dan dedikasi. Bener banget. Pastikan lo tuh punya passion lo sendiri gitu buat yang ngejalanin. Terus punya hobi sendiri, itu juga passionnya, terus jadi keunikannya sendiri. Terus belajar berkembang gitu kan. Karena dunia bisnis itu selalu berubah kan. Iya, betul gak? Nah, tergantung perubahan zaman. Banyak tren yang sekarang terjadi itu membuat bisnis-bisnis yang dulu itu kadang semakin ke atas, ada yang naik turun. Sama buat jangan lupa, kalau menurut lo gimana ya nih? Untuk jangan lupa buat untuk membangun jaringan yang luas, kayak jaringan luas kayak untuk pengalaman. Ya, setuju banget itu. Karena jaringan yang luas itu bisa membuat koneksi kita menjadi lebih tak terbatas lagi. Kayak dari pelanggan, ya, dari pelanggan itu kan ultra bisnis. Dapat value yang bagus untuk toko kita nanti. Sama jangan takut gagal ya. Nah, itu satu hal yang penting, jangan takut gagal. Kalau kamu takut gagal berarti nanti kamu nggak jadi untuk berusaha. Karena kegagalan adalah proses dari bagian belajar. Ya, betul sekali. Mantap lah. Yang penting jatuh bangkit. Oke? Oke, selain itu juga penting juga buat punya mental. Ya, kan? Mental kita yang harus punya mental keras. kuat, guys. Seperti itu. Kalau mental kertas nanti kamu akan gampang jatuh dan juga tidak akan untuk bangkit lagi. Keren banget kata-kata nih. Oke, untuk mungkin yang selanjutnya itu saran. Ada saran sendiri deh buat teman-teman ini yang mau buka usaha itu? Kalau menurut gue sih lebih ke buat riset mendalam tuh wajib ya. Riset mendalam. Pastiin kayak lo tuh punya topik gitu. Topik yang bakal dilakuin untuk bisnis lo, gitu kan. Terus ya, mungkin itu aja sih. Itu saja. Mungkin ya. Kalau saran dari saya itu harus mengamalkan 3 hal tadi ya. Apa tuh? Tadi ya, mempunyai mental yang kuat, tidak pantang menyerah dan juga harus istiqomah, telaten gitu. Mungkin semua bisa sih. Kayak dia udah berapa menit ya? Baru 10 menit ya? Sudah cukup gak sih? Oke guys, thank you udah dengerin pembahasan kita pada kali ini. Semoga informasi yang tadi itu bermanfaat buat kalian. Gitu kan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan bye. Thank you guys.